우리 쪽 족보는 아니에요. 화장실 쪽 화면 좀. 개새끼 잘 걸렸다. 검사님 저 개새끼 깜빵 보내지 말고 저 주세요. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Kasih saran Min, tetanggaku pengangguran pengen banyak duit. Nah, kalau begini sih saya juga mau Bang. Atau jangan-jangan saya sendiri tetanggamu Bang. Halo warga Nobar yang hari Senin berbahagia karena RRQ tetap berada di peringkat pertama upper bracket. Pucuk adem bos. Dingin. Oke, apa kabarnya beretaan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul The Swindlers yang dirilis pada tahun 2017. Menceritakan tentang seorang penipu yang sangat licin alias penipunya para penipu lah, di mana dia nekat melawan para polisi korup dan mafia paling berkuasa di Korea Selatan demi membalas kematian ayahnya. Film ini dibintangi oleh Hyun Bin, aktor favorit saya dari Korea Selatan yang dikenal dengan film Point Man dan Confidential Assignment, di mana kedua film ini juga pernah digarap oleh Nobar. Nonton dah sana. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Swindlers. Pada suatu malam tahun 2008 di salah satu distrik Korea, terlihat beberapa warga yang sedang berjalan dengan sangat panik ke rumah Taedong setelah melihat berita yang tersebar di televisi. Namun pria yang bernama Taedong ini yang terlihat kebingungan karena makan malamnya terganggu oleh sekelompok orang yang datang, akhirnya ikut terjun karena ternyata dia telah terlibat dalam penipuan. Bahkan setelah Taedong mendatangi kantor pun, bukti penipuan pun semakin kuat karena orang yang bernama Jang Do-chil yang mukanya kayak Kim Chil ini, alias pemilik perusahaan investasi itu sudah menghilang. Orang jahat begini mending kita panggil saja dia Samidi. Dan karena merasa bersalah telah menjadi leader investasi bodong yang menyebabkan para membernya jatuh miskin secara mendadak, apalagi dia sendiri telah menggunakan harta warisan ayahnya yang telah meninggal, Taedong pun akhirnya memutuskan untuk COD dengan malaikat maut segera dengan cara menjatuhkan diri dari jendela kantor yang ada di lantai atas. Ini mah bikin kuning lagi. 어젯밤 경북 영천에서 투신 자살 사건이 발생했습니다. 3만 명을 넘어선 것으로 추정하고 있으며 Keesokan harinya di sebuah distrik pertokoan terlihat seorang pemuda bernama Jisung yang sedang memacu adrenalin karena entah kenapa dia sedang dikejar-kejar oleh sekelompok gangster. Tapi tenang saja warga Nobar semua, Jisung ini sangat cerdik dan mampu mengelabui para jamet tersebut. Dan pada akhirnya dia lolos setelah masuk ke sebuah toko barang antik milik ayahnya sendiri. Kemudian Jisung menghampiri ayahnya karena penasaran dengan paspor palsu untuk Samidi yang sedang dibuat oleh ayahnya. Padahal beliau mengaku sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai penipu. Sambil melihat foto Samidi, Jisung pun mengaku kocak sih orang-orang yang bisa tertipu oleh Samidi. Padahal dari raut mukanya saja kita bisa melihat bahwa dia seperti orang yang tidak dapat dipercaya. Namun ayah Jisung pun menjelaskan bahwa itu terjadi akibat keraguan orangnya sendiri, karena keraguan bisa menjadi kepercayaan ketika berhasil dihilangkan. 이라고 써있구만. 이런 놈한테 전 재산을 받죠. 해주면 확신이 되거든. 있어 임마. 나랑 엮이면 네 인생도 꼬여.
Malam harinya ketika sedang hujan, ayah Jisung pergi menemui Samidi sendirian untuk menyerahkan paspor palsu buatannya. Namun setelah menjelaskan bahwa Samidi harus pergi ke Cina menggunakan kapal laut dan dia tidak mau bertanggung jawab jika rencana itu gagal, Samidi pun hanya tersenyum sinis sehingga membuat ayah Jisung sedikit ketakutan. 얘랑 실패해도 날 찾지 마시오. Dan tiba-tiba keesokan paginya ternyata polisi menemukan ayah Jisung yang sudah meninggal dalam keadaan digantung. Dan tentunya hal itu membuat Jisung yang mengetahuinya langsung tak kuasa menahan tangis karena ayahnya adalah satu-satunya anggota keluarga yang dimilikinya. Setelah melewati masa berkabung dan mengetahui hasil laporan otopsi yang menunjukkan bahwa ayahnya meninggal secara misterius, Jisung pun mulai pergi ke Thailand untuk mencari Samidi sebagai bentuk balas dendam karena Jisung menduga kuat kalau Samidi sebagai dalang dari kematian ayahnya. 경찰에 공식 사망 발표가 있었지만 살아있는 장씨는 Setahun kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Chunja yang sedang menipu pelayan toko perhiasan. Hanya saja Chunja dibuat terkejut karena muncul para polisi yang sebenarnya sudah membuat toko perhiasan itu sebagai jebakan, sehingga akhirnya dia pun tidak bisa kabur. 김영사님! 이거는 틈 만남 도망해야죠. Namun selama penangkapan Chunja, salah satu polisi menukar perhiasan asli dari toko itu dengan yang KW karena ternyata kedua polisi bernama Sokdong dan Kim itu hanyalah penipu yang berkomplot bersama Chunja untuk mengecoh si penjaga toko sehingga mereka pun berhasil membawa perhiasan tersebut. 너무 복고풍이야. Di tempat lain terlihat seorang jaksa bernama Park Hee-soo sedang melakukan penahanan kepada seorang pejabat bernama Kim Tae-yun yang terbukti menerima suap dari Samidi. Park lalu melakukan konferensi pers yang menjelaskan bahwa penangkapan Takyun berdasarkan dari buku yang dipegangnya yang berisi daftar orang yang disuap oleh Samidi. Pada saat itu, Park mengkonfirmasi pertanyaan salah satu wartawan apakah Samidi sebenarnya masih hidup. Karena Park pun sebetulnya berharap begitu agar Samidi dapat dihukum atas perbuatan tipu menipunya. 장두칠 말이에요. 담당 검사셨잖아요. 근데 왜 자꾸 살아있다는 소문이 도는 걸까요? 이 거래 장부를 바탕으로 또 다른 관련자가 있는지 절대. Park lalu menghadap seorang pejabat yang menjadi atasannya dan mengaku bahwa sebenarnya daftar yang asli dimiliki oleh seseorang bernama Lee yang katanya pernah bekerja di bawah Samidi. Atasan Park pun memerintahkan Park untuk segera menangkap Lee sebelum daftar yang asli bocor ke publik karena sebenarnya dirinya sendiri adalah salah satu orang yang menerima suap dari Samidi. Sehingga dengan begitu dia dapat menutupi kejahatannya. Bahkan atasan Park pun menjanjikan Park posisi jabatan tinggi jika Park berhasil membersihkan segala jejak kejahatannya. 담당 검사였던 네가 제일 손해 아니야? 기다리라면 기다려야죠 뭐. Park lalu pergi ke sebuah rumah yang menjadi markas tempat dirinya bersama Chunja CS yang ternyata merupakan orang suruhannya untuk memulai penangkapan Lee secara ilegal. Dengan kemampuan Kim sebagai peretas ulung di dalam tim, akhirnya mereka mampu menangkap dan membawa Lee ke kantornya untuk diinterogasi atas dakwaan penipuan penjualan perumahan ke orang tua bernama Choi. Selama interogasi, Lee terus mengelak dan menjelaskan bahwa dialah yang baru ditipu oleh Choi. Lee pun menceritakan bahwa dia bertemu Choi ketika sedang di pelelangan dan melihat Choi yang terlihat mudah ditipu karena sudah tua. Lantas Lee berpura-pura menjadi konsultan sehingga Choi memberikan uang investasi kepadanya. Namun justru Lee lah yang meminjamkan uangnya kepada Choi karena uang Choi katanya tertahan di luar negeri. Setelah memberikan uangnya, Lee pun mengikuti Choi ke toilet karena sempat curiga. Namun ternyata Choi dapat menghilang dari Lee sehingga Lee menjadi kesal karena dirinya yang seorang penipu telah ditipu oleh Choi.
Kembali ke kantor Park lalu ditelepon oleh Seok Dong yang memberitahu kalau ternyata rumah Lee sudah disusupi oleh maling dan langsung saja Park pun mencurigai Choi. Kim pun lalu diperintahkan Park untuk melacak identitas asli Choi yang ternyata menunjukkan bahwa Choi sebenarnya adalah Jisung yang sedang menyamar. Melihat Jisung di rekaman CCTV, Seok Dong pun mengkonfirmasi kalau Jisung adalah seorang penipu yang menipu para penipu lain seperti dirinya yang menjadi sasaran Jisung sehingga tertangkap oleh Park. 그 사기꾼만 골라서 사기치는 그 개새끼요. 검사들이 이 새끼가 털었네요. 이 새끼 봐라. Ketika itu, Kim langsung memberitahu Park bahwa Jisung sudah dilacak dan berada di sebuah apartemen sehingga Park dan Seok Dong pun langsung menuju apartemen tersebut. Namun ternyata mereka kembali dikecoh oleh Jisung yang sangat cerdik karena ternyata Jisung sudah tidak ada di apartemen dan justru sedang kabur menggunakan mobil. Sontak saja Park dan Seok Dong pun langsung mengejarnya melalui lalu lintas yang padat. Namun meski mulanya mobil Jisung dapat dihentikan di lampu merah, ternyata Jisung tidak menyerah begitu saja dan kembali tancap gas. Melihat hal itu, Park pun sendirian langsung menyusul Jisung dan dengan tidak memperdulikan keamanan sekitar, Park langsung menabrakkan mobilnya ke mobil Jisung sehingga Jisung dapat tertangkap. Jisung lalu disekap di rumah kosong oleh Park dan ketika dia sadar, Jisung langsung dihajar oleh Seok Dong yang sangat dendam kepadanya. Setelah itu, Park pun langsung menanyakan kepada Jisung tentang apa yang dicarinya dari menipu Lee. Jisung pun langsung menjelaskan bahwa Lee hanyalah umpan untuk menangkap Samidi. Seok Dong yang mendengar hal itu pun kembali marah kepada Jisung karena menganggapnya sedang membual karena setaunya Samidi sudah mati. Akan tetapi Jisung pun kembali menjelaskan bahwa Samidi benar-benar masih hidup karena dia berhasil melacak keberadaan Samidi dan anak buahnya di negara Thailand. Sayangnya Jisung tertangkap basah saat menyelinap ke kediaman Samidi sehingga dia langsung dibawa ke hadapannya. Untungnya sebelum dieksekusi, Jisung berhasil kabur dari tempat mengerikan tersebut. 그게 마지막이었어. 간신히 도망은 쳤지만 다신 그놈을 찾을 수 없었지. Setelah itu, Park pun di kantornya secara diam-diam mengecek latar belakang Jisung yang menunjukkan bahwa Jisung tidak memiliki catatan kriminal dan hidup sebatang kara. Sehingga hal itu membuat Park semakin bertanya-tanya apa motif Jisung yang sangat misterius. Di tempat lain, Yong Jae, seorang calon presiden, sedang melakukan orasi kampanye di depan media. Setelah itu, dia berkumpul secara private bersama para politisi yang mendukungnya. Park pun juga hadir di ruangan itu, tapi tanpa menunjukkan kegembiraan seperti para pejabat lainnya, sehingga membuat Yong Jae menanyakan sikap Park tersebut. Lalu setelah menjelaskan bahwa ada saksi yang melihat Samidi masih hidup yang kemungkinan berpotensi besar bisa mengancam para pejabat yang ada di sana karena terlibat suap dari Samidi, Park pun diberi kebebasan oleh Yong Jae untuk melakukan apapun demi menyingkirkan Samidi. Park lalu menuju lokasi Jisung disekap sambil merasa kesal atas tindakan para pejabat yang terkesan menyepelekan kasus Samidi. Setelah itu, Park menginterogasi Jisung tentang motifnya memburu Samidi sendirian. Setelah mengetahui bahwa Jisung memburu Samidi karena ingin balas dendam, Park pun menawarkan kerjasama dengan Jisung untuk menangkap Samidi. Park pun membicarakan kerjasama dengan Jisung kepada Seok Dong dan kawan-kawannya. Meski mulanya Seok Dong menolak karena terlalu berisiko berurusan dengan Samidi, apalagi Seok Dong tidak suka dengan Jisung, tapi akhirnya mereka semua sepakat. Jisung pun meminta agar mereka semua bertindak sesuai di bawah perintahnya dalam menangkap Samidi. Jisung pun memulai rencananya dengan mula-mula membebaskan Lee dari penjara. Seok Dong dan Jisung pun berpura-pura berkelahi sehingga mereka berdua ditahan di penjara yang sama dengan Lee. Di dalam sel, Jisung pun menarik perhatian Lee yang suka dengan uang dengan cara berpura-pura ditipu sejumlah 1 miliar uang investasi oleh Seok Dong.
Dan Lee pun semakin terpancing dengan skenario Jisung ketika Jisung membahas soal investasi perumahan. Kemudian Park yang melihat hal itu pun membebaskan Lee dan Jisung sehingga skenario Jisung pun berlanjut dengan berpura-pura sebagai pengusaha kaya raya dengan memancing Lee menuju sebuah kasino besar yang seolah-olah milik Jisung. Sedangkan di saat yang bersamaan Kim dan Chunja memasang alat pengintai di tempat Lee. Lee kemudian menuju kantor palsu Jisung dan langsung bertemu Jisung yang berperan sebagai pemilik perusahaan. Di sini Jisung menjelaskan bahwa bisnis kasinonya kini sedang membutuhkan dana $1 juta untuk pencucian uang. Mulanya Lee ragu karena uang yang diminta Jisung mencapai $1 juta. Namun setelah mendengar keuntungan besar dari bisnis ilegal Jisung, Lee pun akhirnya bersedia untuk ikut dalam investasi bodong tersebut. Malam harinya, Lee mulai kesulitan mencari bantuan pinjaman uang karena jumlah $1 juta itu sangatlah banyak. Sementara itu, di markas sambil memantau Lee, Jisung pun menjelaskan kepada yang lain bahwa dia sengaja menaruh jumlah uang sebanyak itu karena dia sangat yakin hanya Samidilah yang sanggup meminjamkannya. Selang beberapa lama kemudian, Lee pun dihubungi oleh seseorang yang ternyata merupakan anak buah Samidi yang tersambung langsung dengan Samidi yang ternyata tertarik dengan investasi bodong itu. Namun, meski Lee sudah meyakinkan kepada Samidi atas investasi itu, Samidi masih belum yakin sehingga dia akan mengutus salah satu orang kepercayaannya untuk memeriksa keamanan bisnis tersebut. Setelah mendengar suara Samidi, Seok Dong dan yang lainnya mulai percaya kepada Jisung. Namun sayangnya, Kim tidak bisa melacak keberadaan Samidi yang menggunakan panggilan yang dialihkan secara internasional dari negara Thailand sehingga mereka pun memutuskan untuk langsung mengintai Lee menemui orang suruhan Samidi. Melalui pengintaian oleh Kim, akhirnya diketahui bahwa orang suruhan Samidi adalah Kwak Asem. Namanya aneh banget, kayak suara gagak kwak kwak kwak. Meskipun namanya aneh, dia adalah seorang pebisnis karena Samidi sudah waspada agar tidak mudah dilacak hubungan kekerabatannya. Jisung pun kembali melanjutkan skenarionya dengan bertemu Kwak sambil memperkenalkan bisnis kasinonya. Jisung pun menjelaskan bahwa kasinonya selalu ramai karena saat ini banyak sekali orang tolol yang kecanduan judi meskipun hidupnya sudah hancur. Sehingga hal itulah yang membuat mereka selalu cuan setiap hari. Namun setelah dibawa ke ruang kantor pribadi Jisung, Kwak justru menjadi curiga karena keuntungan yang diberikan dari kasino terlalu menjanjikan. Menurut Kwak, dia takut jika ada kesalahan maka pihaknya lah yang harus menanggung rugi. Bukannya takut kehilangan Kwak, Jisung justru berbalik dan pergi dari ruangan dengan menuduh Kwak adalah orang yang serakah karena tidak mau mengambil risiko seperti layaknya seorang pebisnis. Jisung pun menemui Park dan yang lainnya di ruangan pengintai sambil menjelaskan bahwa dia meninggalkan Kwak karena dengan begitu Kwak akan percaya. Daripada Jisung harus menuruti permintaan Kwak yang justru akan meningkatkan kecurigaan dengan terlihat seolah ada maksud tertentu. Jisung ingin Kwak berinvestasi kepada bisnisnya. Mendengar penjelasan Jisung, Park pun akhirnya yakin kalau Kwak datang menemui Jisung hanyalah untuk mengetesnya. Untungnya dengan mengingat perkataan ayahnya bahwa keraguan bisa menjadi kepercayaan ketika berhasil dihilangkan, Jisung pun meyakinkan Park dan yang lainnya yang sudah merasa buntu karena Jisung memiliki rencana lain untuk mencari Kwak. Keesokan harinya, dengan riset latar belakang Kwak yang pernah membuat beberapa bisnis baru yang dicurigai mereka karena disuruh oleh Samidi, Jisung menyimpulkan bahwa satu-satunya cara agar Kwak menghubungi Samidi adalah ketika Kwak menghadapi masalah. Dengan demikian, Jisung memutuskan kalau kali ini Chunja akan menjadi aktor dalam masalah Kwak. Beberapa waktu kemudian di sebuah bar, Kwak yang berada di sana langsung menghampiri Chunja dan meminta maaf karena pernah mempermalukan Chunja di tempat umum yang dituduhnya mencuri dompetnya. 몸에 손대기 싫으니까 직접 꺼내지. 혹시 이거 손님 지갑이신가요?
Namun sebenarnya itu semua adalah skenario yang sudah direncanakan Jisung dan teman-temannya, sehingga akhirnya sekarang Kwak merasa bersalah dan mengajak minum bersama sehingga Chunja dapat menjadi mata-mata terdekat Kwak. Pada saat itu pula Chunja berhasil mengambil kunci apartemen Kwak yang akan digunakan Kim untuk masuk dan menaruh kamera pengintai selama Chunja menemani Kwak. Namun karena Kim terlalu lama memasang kamera di apartemen Kwak, akhirnya mau tidak mau Chunja harus terus minum bersama Kwak sehingga akhirnya dia pun menjadi mabuk. 아이 그만 이제 그만하세요. 견딜 수가 없는 날이에요. 많이 취하셨어요? Sementara itu di markas, Jisung menjelaskan bahwa dirinya akan ke Thailand untuk mengantisipasi pergerakan Samidi. Jisung pun meminta agar selama dia di Thailand, Park membuat sebuah berita. Sok-dong sekali lagi tidak percaya kepada Jisung sehingga ia pun kembali mengingatkan Park. Namun Park sendiri pun bilang bahwa sampai kapanpun dia tidak akan pernah percaya kepada seorang penipu. 저 새끼 절대 믿지 마세요. 나 사기꾼 안 믿어? Keesokan harinya, Chunja terbangun sendirian di kamar Kwak setelah semalam habis push rank bareng sampai mitik. Setelah itu, Chunja pun langsung menduplikasi handphone Kwak dengan bantuan teknologi Kim. Pada saat yang sama, Kim menerima telepon dari Jisung yang sudah berada di Bangkok untuk mencari orang suruhan Samidi. Setelah itu, Kim kemudian mendeteksi sambungan telepon kepada Kwak dari Thailand. 지생인데요? 뉴스 나가고 곽승건 리액션 나오면 연락 주세요. 도착했어? 네. 저 빠신지 저 태국 맞아요. Kembali ke apartemen Kwak, Chunja pun langsung menahan Kwak yang mulanya akan pergi dengan kembali mengajaknya minum bersama sambil menonton televisi. Namun, ternyata tindakan Chunja itu semua adalah melanjutkan skenario Jisung agar Kwak secara tidak sadar melihat berita palsu yang dibuat Park tentang kesaksian seseorang melihat Samidi yang masih hidup. Melihat berita itu, Kwak pun langsung cemas dan segera menelpon Samidi. Namun, karena Kwak tidak mengetahui bahwa dia telah disadap, maka Park dan kawan-kawannya akhirnya mengetahui keberadaan Samidi. Namun, yang mengejutkan mereka justru karena Samidi memerintahkan Kwak segera menemuinya, karena ternyata Samidi memang sekarang sedang berada di Korea. Tanpa pikir panjang, Chunja pun langsung membuntuti Kwak yang juga disusul oleh Park dan Sodong. Sementara Kim memantau Kwak melalui alat pelacaknya. 어디 가는 거야? Chunja pun berhasil membuntuti Kwak sampai ke taman dekat Menara Seoul yang ternyata memang terlihat ada Samidi. Pada saat itu juga Kim menyalakan penyadapnya melalui handphone Kwak dan terdengar jelas bahwa dia sedang ada urusan bisnis dan tidak takut dengan ancaman media jika dia tertangkap. Kwak pun menjelaskan bahwa bisnis Jisung dapat dipercaya. Kemudian sebelum pergi, Samidi lalu memerintahkan Kwak untuk menemuinya di hari Minggu, tepatnya di Echeon untuk diberi sesuatu. 인천 한번 건너온나 줄 것도 있고. Sementara itu, Park dan Seok-dong segera berlari dengan kencang untuk mengejar Samidi yang sudah akan pergi. Bahkan meski Seok-dong sudah terlalu lelah, Park tetap melanjutkan mengejar sendirian Samidi hingga kereta gantung. Namun sayangnya Park telat sehingga Samidi berhasil menaiki kereta gantung tersebut. Park dan kawan-kawannya pun kembali ke markas dengan penuh rasa kesal karena Samidi berhasil lolos dari pengejaran. Pada saat itu juga Park pun mendapat telepon dari anak buahnya yang lain yang melihat kalau ternyata Jisung sebenarnya berada di Korea dan diam-diam sedang menemui reporter Choi. Park dan Seok-dong yang semakin curiga kepada Jisung lalu memerintahkan Kim untuk melacak Jisung agar mengetahui kebenaran informasi dan tujuan Jisung sebenarnya. Sementara itu di tempat Jisung, dia mendapat bukti dari reporter Choi yang menyerahkan daftar berita yang berkaitan dengan orang-orang yang disuap oleh Samidi. Namun, sayangnya menurut reporter Choi, daftar yang dimilikinya masih hanya berupa dugaan saja. Dan jika Jisung ingin mengetahui daftar yang lebih pasti, seharusnya Jisung mencari Park saja,
karena Park adalah jaksa yang secara langsung menangani kasus Samidi. Kembali ke pihak Park, akhirnya berkat penelusuran Kim, dia mengetahui kalau motif Jisung sebenarnya adalah untuk mencari daftar orang yang disuap oleh Samidi karena dia ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang ternyata seorang penipu ulung dengan julukan Kabut Malam. Mendengar julukan itu, Park pun kembali teringat ke masa lalunya karena ternyata ayah Jisung adalah orang yang disuruh atasan Park untuk membuat paspor palsu Samidi sehingga dapat kabur ke Cina. Hanya saja tanpa diketahui oleh ayah Jisung, Park lah yang diperintahkan membunuhnya sesaat setelah Samidi menerima paspor palsunya. Setelah teringat masa lalunya, Park lalu mengajak Jisung untuk bertemu kembali di Korea. Park pun lalu mengajak Jisung untuk langsung menggerebek lokasi pertemuan Kwak dan Samidi yang akan dilaksanakan di Incheon. Tapi sesaat setelah Jisung setuju dan pergi, Seok-dong langsung menemui Park. Dia diperintahkan untuk membunuh Jisung pada saat penggerebekan Samidi sehingga akan terlihat seolah-olah ada perlawanan baku tembak yang terjadi. Di sini Park pun berjanji bahwa Seok-dong akan terbebas dari segala catatan penipuannya jika bisa melakukan perintah itu dengan baik. 그럼 그 순간부터 난 자유야. Keesokan harinya, mereka pun sudah mengintai Kwak yang sedang menuju lokasi pertemuan dengan Samidi. Mereka pun mengikuti Kwak sampai ke sebuah restoran Cina. Di sana, Kim kembali menyadap handphone Kwak yang terdengar suara Samidi yang berada di ruang bawah tanah. Pada saat itu juga Jisung, Seok-dong, dan Chun Jam masuk ke dalam restoran untuk memantau situasi Kwak dan Samidi. Sedangkan Park yang ada di dalam mobil ternyata diam-diam menghubungi anak buahnya yang lain agar bersiap untuk menghabisi semua orang yang ada di dalam. Di dalam restoran, Chunja membuat kekacauan sehingga Jisung dan Seok-dong berhasil masuk ke ruang bawah tanah restoran. Namun ternyata kamar tempat Kwak bertemu Samidi terkunci sehingga mau tidak mau mereka berdua menunggu Kwak dan Samidi di balik pintu. Pada saat itu juga terdengar suara Samidi yang ternyata ingin mencuci uang jauh lebih banyak sebesar 300 miliar sehingga Park yang mendengarnya langsung memerintahkan Jisung dan Seok-dong yang sudah bersiap untuk menembak agar mundur saja. Dan dengan memaksa, Park memerintahkan Seok-dong yang pada akhirnya memukul Jisung hingga pingsan. Malam harinya, Park bertemu Yongjae dan melaporkan jumlah uang yang dimiliki Samidi sehingga mereka memutuskan untuk mencuri uang Samidi sebelum membunuhnya. Park lalu kembali ke markas dengan disambut oleh Jisung yang sudah marah karena membatalkannya membunuh Samidi. Setelah Jisung menolak untuk bekerja sama dengan Park karena merasa telah dihianati, Park pun menjanjikan Jisung dengan daftar nama orang-orang yang disuap oleh Samidi, asalkan Jisung mau bekerja sama terlebih dahulu dalam mencuri uang Samidi. 그 리스트 내가 주지. 네가 원하는 대로 다 되는 거 아니야? 한 명 더 있어요. 리스트에 대해서 잘 알고 있는 사람. 그걸 믿으라고요? Keesokan harinya, Jisung kembali bertemu dengan Kwak yang menyerahkan sertifikat deposit sebesar 300 miliar. Jisung lalu menjelaskan kepada Kwak kalau untuk mencairkan uang sebesar itu harus dilakukan dengan membaginya menjadi beberapa tahap sehingga tidak timbul kecurigaan dari penegak hukum. Setelah itu, Jisung lalu bertemu Park yang ternyata hanya memberikan daftar nama yang hanya sebagian karena sisanya akan diberikan ketika seluruh uang Samidi selesai dicurinya. Jisung pun menjelaskan bahwa untuk melanjutkan pencuriannya, maka di tahap awal pencucian uang, Park harus benar-benar menyerahkan uang asli terlebih dahulu agar pihak Samidi dapat percaya dengan mereka. 박승관은 우리한테 세탁한 돈으로 회사들을 만들 거예요. 구멍 뚫어놓고 토끼몰이를 하자. 힘 좀 쓰시죠. Namun sayangnya beberapa hari kemudian perusahaan Kwak diperiksa oleh kejaksaan dan di tempat lain pun wartawan Choi mendapatkan daftar nama orang yang disuap oleh Samidi sehingga berita yang dibuatnya menjadi berita penting di seluruh Korea. Atasan Park yang mengetahui berita itu langsung marah besar kepada Park.
Park pun langsung menanyakan kepada Jisung kenapa dia membocorkan daftar nama itu ke publik. Akan tetapi Jisung beralasan bahwa dia melakukannya karena merupakan bagian dari cara menangkap Samidi yang Jisung yakini saat ini Samidi akan semakin tertekan atas berita yang muncul. 여론을 건드려도 된다고 한 적 없는데 감당할 자신 있어? 감당은 장수치레야죠. Pada saat itu juga ternyata Kim kehilangan kontak Kwak yang membuat Park dan yang lainnya langsung panik dan tanpa pikir panjang langsung pergi menuju restoran Cina yang dulu tempat Kwak dan Samidi pernah bertemu. Sayangnya ketika mereka menggeledah ruangan pertemuan Samidi, mereka tidak menemukan siapa-siapa sehingga membuat Park marah besar kepada Jisung yang sepertinya telah mempermainkannya. Untungnya pada saat itu juga Kwak menelpon Jisung yang memberitahu bahwa dia harus lari ke luar negeri dan meminta Jisung agar besok mempersiapkan uang 30 miliarnya dan urusan pengelolaan sisa uangnya akan diserahkan sepenuhnya kepada Jisung. Mendengar hal itu, Park pun setuju dan mulai menghubungi para pejabat agar mengumpulkan uang sebanyak yang diminta Kwak. Namun para pejabat justru marah karena menganggap Park yang meminta uang 30 miliar telah memeras mereka semua. Mendengar hal itu, Park justru berbalik marah dan mengatakan bahwa para pejabat yang ada di sana begitu semena-mena sementara dia sendiri harus membersihkan kejahatan suap mereka bersama Samidi. Hingga akhirnya Park pun mengancam agar semua pejabat yang ada di sana segera menuruti permintaannya jika mereka ingin selamat. 들이 싸질러 놓은 똥, 그거 맨날 쳐드실 생각만 하지 말고 그나마 자리라도 지키고 싶으면. Pagi harinya, Park menemui Lee di sebuah kebun terpencil yang ternyata maksud Park menemuinya adalah untuk membunuh Lee sambil menjebaknya menjadi orang yang mengaku menyebarkan daftar nama palsu sehingga pemberitaan di media akan dianggap salah dan menyelamatkan reputasi Yongjae sebagai calon presiden. Namun ketika Lee sudah disekap sendirian dengan asap karbon, Lee pun mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya dibayar oleh Choi untuk menyebarkan rumor daftar palsu di awal. Park yang mengetahui bahwa Choi adalah Jisung yang menyamar kemudian menjadi semakin curiga kepada Jisung karena terkesan sengaja dari sejak awal memancing dirinya ke dalam skenario Jisung. 그놈한테 당한 거라면. 다녀오면 돈 더 주겠다 그래놓고. Keesokan harinya, Jisung bertemu Kwak untuk menyerahkan uang 30 miliar yang diminta Kwak, sementara sisa cek untuk pencairan tahap selanjutnya berada di koper yang ditaruh di mobil Kwak. Mereka berdua pun menyepakati kalau pertemuan berikutnya akan dilaksanakan besok hari di pelabuhan Magumpo karena Kwak dan Samidi sudah terdesak dan ingin segera kabur dari Korea. Namun setelah Jisung menyerahkan cek kepada Park, Jisung justru langsung disekap oleh Park karena ternyata Park langsung menyuruh anak buahnya yang lain untuk langsung menyergap tempat persembunyian Kwak dan Samidi. Di markas, Park justru sekarang menyiksa Jisung karena dendam, merasa selama ini sudah dipermainkan oleh Jisung. Bahkan Park tidak segan untuk membunuhnya jika perlu. 좋네. 그러니까 적당히 설쳤어야지. Namun di tengah penyiksaan Jisung, Park ditelepon oleh anak buahnya kalau ternyata Kwak dan Samidi bahkan uangnya pun tidak ada di tempatnya, sehingga membuat Park panik dan langsung menyusul ke tempat persembunyian Kwak. Setelah mengetahui kebenarannya kalau ternyata Kwak dan Samidi menghilang di tempatnya, tiba-tiba Park langsung ditelepon oleh Samidi yang mengetahui kalau Park selama ini sudah mengintainya sehingga dia bisa kabur. Park pun semakin panik karena mengetahui kalau Samidi sudah menghubungi atasannya juga Yongjae dengan mengancam akan menyebarkan daftar nama orang yang disuapnya. Sehingga Park semakin tertekan dengan keributan yang terjadi di antara atasannya. 당장 수습 못하면 당신도 끝이야. Park pun kembali ke markas dan memaksa Jisung membantunya dalam menangkap Samidi hingga akhirnya Jisung pun berhasil diyakinkannya dengan alasan kalau nyawa Samidi akan diserahkan ke tangan Jisung.
Setelah itu, ketika diobati, Jisung pun mengaku kepada Seok-dong, Chonja, dan Kim yang saat itu bersamanya kalau sebenarnya pada saat dia ditangkap oleh Samidi mengaku kalau yang membunuh ayahnya adalah Park agar memastikan tidak ada saksi dari kaburnya Samidi. Dan setelah pertemuannya dari Samidi, Jisung pun langsung mengintai seluruh pergerakan Park hingga akhirnya dia di posisi sekarang. Setelah menceritakan hal itu, Jisung pun menawarkan kebebasan dari belenggu Park kepada mereka semua jika mereka mau bekerja sama dengannya. 그동안 숨겨서 미안해. 니들이 나 좀 도와줘. Keesokan harinya, Chunja mengirimkan kepada Yongjay bukti berupa foto perselingkuhan dan suap yang dilakukan oleh Yongjay. Chunja pun beralasan bahwa dia mendapatkan bukti itu dari Park dan mengancam Yongjay untuk mengikuti perintahnya untuk bertemu di suatu tempat kalau tidak ingin bukti itu tersebar ke publik. Sementara itu, Park sendiri sedang mencuci uang sisanya ke pihak lain. Tibalah saat Jisung dibawa ke gudang di pelabuhan Magumpo untuk bertemu dengan Kwak dan Samidi. Namun, ketika Jisung meminta daftar nama yang diinginkannya, Park justru mentertawakannya dan malah langsung menangkap Jisung. Karena ternyata tidak seperti yang lainnya, Seok-dong telah mengkhianati Jisung dengan membocorkan skenarionya untuk membongkar kejahatan Park. Pada akhirnya, Jisung, Chunja, dan Kim dibawa keluar oleh para anak buah Park untuk dihabisi oleh Seok-dong. Sementara Park menunggu di dalam gudang. Tapi selama menunggu di dalam gudang, Park ditelepon oleh orang yang mencuci uangnya karena ternyata cek yang diberikannya selama ini adalah cek palsu sehingga membuat Park langsung terkejut marah. Pada saat itu juga Seok-dong memasuki gudang untuk memberitahu bahwa Kwak dan Samidi sudah datang. Park pun langsung menyergap Samidi yang sudah menipunya. Namun tidak disangka-sangka ketika Samidi mengangkat topinya, ternyata sungguh mencengangkan. Ternyata Samidi sebenarnya sudah mati dan selama ini seluruh skenario Jisung untuk menangkap Samidi hanyalah usahanya untuk menipu Park. Ketika Park marah besar dan akan membunuh Jisung, tiba-tiba Seok-dong menodongkan pistolnya ke arah Park dan membuat jaksa bangsat itu semakin bingung. 고속동. Rupanya Seok-dong adalah keluarga Taedong yang telah mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban penipuan investasi Samidi. Begitu pula dengan nasib Kwak yang melihat istrinya sendiri menjadi korban Samidi. Sehingga mereka berdua berkumpul bersama Jisung untuk membalas Park yang ternyata pernah membantu Samidi kabur. Jisung pun meyakinkan mereka untuk bekerja sama agar Park dapat menerima ganjarannya dengan cara menipunya berkali-kali hingga ia merasa dipermalukan. Mereka bertiga mempersiapkan skenarionya dengan begitu matang sebelum bertemu Park. Seok-dong berperan menjadi penipu yang membenci Jisung, Kwak berperan menjadi pebisnis, sementara Jisung meniru Samidi. 예금 증서다. 어르신, 오케이. 밥 걱정 안 하고 좋죠. 하나 3천억. Setelah mendengarkan penjelasan Jisung, bukannya menyerah, Park justru menantang Jisung untuk membunuhnya dengan mengungkapkan bahwa kematian ayah Jisung hanyalah sia-sia karena di balik itu semua ada para pejabat yang dapat mengontrol media sesuka hati mereka. Park pun menawarkan agar Jisung menyerahkan bukti kejahatannya dengan menjanjikan akan menangkap semua orang yang terlibat dengan Samidi. Tapi ternyata pada saat itu juga Chunja membawa masuk Yongjay dan atasan Park yang langsung marah karena merasa telah dikhianati oleh Park. Pada saat Yongjay dengan putus asa memohon kepada Jisung, ternyata polisi dan media massa sudah datang menyergap gudang karena sebenarnya gudang itu sudah disadap oleh kamera pengintai Kim yang sudah menyiarkan secara live kejadian di sana ke seluruh internet. Sehingga seluruh percakapan kejahatan yang dilakukan Park sudah disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat Korea Selatan. Mungkin Kim Jong-un juga nonton ini.
현재도 실시간으로 중계되고 있는 이 영상에서는 대선 에휴 씨 속이 시원하네. Beberapa waktu setelahnya, Jisung kembali ke toko yang dulu tempat ayahnya bekerja. Dan pada saat itu juga ternyata datang Sok-dong, Kwak Chun-ja dan juga Kim yang menyambutnya. Karena selama Jisung di penjara, ternyata mereka telah mengumpulkan uang hasil pencucian uang Samidi. Dan pada saat itu mereka bersiap untuk memburu musuh terakhir mereka, yaitu siapa lagi kalau bukan Samidi. Dan film pun tamat dengan sangat melegakan serta menggantung. Yang gantunglah Samidi yang asli belum tersentuh ini. Semoga ada lanjutannya. Film ini berpesan agar kita jangan mempermainkan kehidupan orang lain, apalagi yang memiliki nasib lebih buruk dari kita. Karena mungkin saja keluarganya akan membalasnya dengan lebih sakit. Seperti yang dilakukan Jisung dan kawan-kawannya yang lain, bahkan rela melakukan skenario besar untuk membalaskan dendamnya kepada Park yang sudah bertindak sebagai jaksa yang sewenang-wenang melindungi para pejabat korup seperti yang ada di negeri Wakanda. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang percaya konspirasi Dharma Pongrekun mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.